Ini, minum tehmu. Terima kasih banyak. Jadi, ada berita? Tidak ada apa-apa. Semuanya sama saja. Tuan, dia datang untuk menemuimu. Ya, apa itu? Salam, Tuan. Salam kenal juga buat kamu. Saya Kadir. Saya berbicara dengan Anda melalui panggilan telepon. Ya, aku ingat. Silakan duduk. Kamu bisa pergi. Dia adalah orang itu yang aku sebutkan padamu. Oh. Tapi Rafai, saya pikir ini akan salah. Maksudku jika kita harus mengadopsi anak, maka kita harus hubungi rumah yatim piatu manapun untuk itu, jika kita mengambil dari mereka. Dengan baik. Sebenarnya masalahnya adalah, dia juga tergabung dalam sebuah LSM. Oleh karena itu aku memanggilnya. Kita bisa melakukan satu hal. Kita bisa melihat anak itu. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Oh. Baiklah kalau begitu, ceritakan padaku tentang anak itu. Kapan kamu akan membawanya? Itu bukan anak laki-laki. Itu adalah seorang gadis. Anda bisa langsung memesan kepada saya. Aku akan membawanya ke sini. Baiklah kalau begitu, kamu bisa membawanya. Baiklah, Nyonya. Pengacara Anda datang untuk berbicara dengan Anda. Bangun. Kemarilah, duduk. Namaku Saista Jaben. Saya menjalankan sebuah LSM untuk hak-hak perempuan. Aku tahu apa yang harus kamu lalui. Inilah mengapa saya datang ke sini untuk membantu Anda. Dia adalah pengacaramu, Sultan Bafeda. Apakah nama Anda Emaan? Ya. Oke, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu. Nafida, aku sudah menceritakan ini padamu. Kamu harus memberitahunya apa yang telah kita rencanakan. Tapi biar aku bicara padanya dulu. Baiklah, putriku telah diculik. Anak perempuan. Apa maksudmu? Putriku telah diculik. Saya datang ke sini untuk membuat laporan dan pergi ke inspektur itu. Dia berjanji padaku bahwa dia akan mengembalikan putriku kepadaku. Kemudian, dia memanggilku adiknya dan membawaku ke rumahnya untuk mendukungku. Dan aku hanya ingin putriku kembali. Oke, dengarkan. Dan Nafida, kamu juga mendengarkan. Di pengadilan, kita akan mengatakan bahwa inspektur menculik putri Anda dengan sengaja. Kemudian dia meneleponmu untuk memberitahumu bahwa dia menemukan putrimu. Dia memanggilmu ke rumahnya untuk menjemputnya. Dan ketika Anda pergi ke rumah inspektur untuk mendapatkan putrimu, dia mencoba mengganggumu di sana. Dan itu tidak pernah terjadi sekalipun. Dia melecehkanmu berkali-kali. Anda akan melihatnya setelah ini. Keputusan akan dibuat sesuai keinginan Anda. Dan Anda akan dibebaskan dengan hormat. Dengan hormat dibebaskan. Apakah Anda mengatakan ini sopan? Santai. Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan dibebaskan lebih awal, kamu juga akan mendapatkan banyak ketenaran darinya. Lalu aku akan membawamu ke London dan Amerika. Hentikan omong kosong ini. Jika kau mencoba mengambil keuntungan dariku, aku akan membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Aku bukanlah gadis yang tidak berpendidikan. Aku juga bukan berasal dari desa. Saya telah menyelesaikan gelar BA saya. Wanita pintar seperti kamu dan organisasi yang Anda miliki. Saya telah menulis artikel tentang mereka. Cara Anda menjual ketidakberdayaan seseorang. Aku sangat mengetahuinya. Anda tidak perlu menjadi orang sombong. Tolong, Syaita. Ayo pergi, Nafida. Biarkan dia tetap di penjara dan membusuk sekarang. Minggir. Oke, dengarkan. Setidaknya kembalikan aku putriku. Dia adalah ibu gadis itu. Hal yang kami coba lakukan adalah, jika seorang wanita tidak bisa membesarkan anak, kami mencari keluarga yang baik, yang bisa membesarkan anak, dan saya tidak menjalankannya melalui organisasi, karena mereka akan mengambil donasi. Dan wanita ini tidak akan mendapatkan apapun. Dia adalah seorang yang sangat wanita yang baik dan saleh. Jika kamu bisa memberinya sesuatu. Tuan, semoga Tuhan selalu menolongmu. Aku tidak akan memberikan anak kesayanganku kepada siapapun. 6 bulan lalu, suamiku meninggal dalam sebuah kecelakaan.
Ibu mertuaku mengusirku dari rumah. Bahkan ibuku tidak menjagaku. Aku benar-benar sendirian. Saya tidak mampu membayar pengeluarannya. Di sini, tunjukkan padaku putrimu. Dia bayi yang lucu sekali. Lihatlah betapa cantiknya dia. Biarkan aku melihat. Insya Allah. Ya, dia cantik. Apakah dia putri Anda? Ya, dia adalah putriku. Sudah berapa hari? Dengan baik, dia berusia 8 hari. Tetapi, apa buktinya kalau dia milikmu? Sebenarnya aku punya. Baiklah, tinggalkan saja. Di rumah sakit mana dia dilahirkan? Pak, dia memberitahuku bahwa dia lahir di gubuk. Tapi dari rumah sakit pemerintah, saya sudah membuat dokumennya. Dan mereka adalah hadir dalam berkas ini. Baiklah kalau begitu. Bahasa Zuni, bagaimana menurutmu? Baiklah Rafai, aku tidak akan mengembalikannya. Dia adalah sangat menggemaskan, harus kukatakan. Kodir. Jaminan apa yang kamu punya dia tidak akan mengklaim anaknya? Pak, tolong beri dia sesuatu. Biarkan dia pergi dari sini. Jika dia kembali, itu adalah tanggung jawab saya. Kamu bisa memberitahuku. Benar. Jadi, Zuni. Terakhir. Ya, tentu saja. Oke. Di sini. Kamu tidak akan pernah datang ke sini sekarang. Baiklah. Tuan, aku bahkan akan meninggalkan kota ini. Tolong jangan khawatir. Pak, apa saja pesanan untuk saya? Ya. Di sini. Salam, Tuan. Salam. Apa ini saudara? Kami sudah datang ke sini tapi kamu tidak mengizinkanku bergabung dengan perusahaan ayah ABR. Apa yang akan menjadi sumber pendapatan kita? Bagaimana kami akan mengelolanya? Lihat, pahami, saya sama sekali tidak melarang Anda untuk tidak bekerja di rumah ayah Abir, kantor sebagai karyawan. Tapi kawan, kita tidak boleh menghabiskan harga diri kita. Dan, tidak perlu khawatir tentang penghasilan. Kita berdua bisa melakukan pekerjaan. Kami akan mengaturnya. Ini adalah apa yang aku katakan. Berapa lama hal ini bisa berlangsung? Ini untuk beberapa hari sayang. Jangan khawatir. Kesendirian itu seperti rayap. Itu membuat bangunan yang berongga dan lemah segera runtuh. Kalian pasti lelah. Datang, beristirahatlah. Datang. Karena tidak ada pengacara yang datang dari pihak Emaan Ali. Dan dia juga tidak bisa memberikan bukti yang menguntungkannya. Meskipun bukti yang jelas telah ditunjukkan untuk pembunuhan Inspektur Syaukat Husain. Maka karena inilah buktinya Imaan Ali dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Ayo, Anjuman, ayo. Apa yang Anda pikirkan? Rumahnya bagus. Ya, itu benar. Aku ingin mengatakan ini padamu. Itu bisa kamu. Tolong biarkan Faham bergabung dengan perusahaan ayah Abir. Kita berdua bisa mengatasinya dengan cara tertentu. Tapi Abir dan Faham adalah tidak terbiasa dengan kondisi ini. Konferensi. Kamu tahu aku adalah. Aku tahu segalanya. Anda adalah orang yang memiliki harga diri. Dan aku juga tahu ini. Kamu menginginkan itu. Faham harus mandiri. Tapi tahukah kamu ini? Faham tidak bisa menghadapi waktu yang akan datang. Lihat, Anjuman, kita di sini karena ayah. Karena itu hari ini, kita sedang melalui masa ini. Jika kita diberi kesempatan untuk mandiri, kita harus menggunakannya dengan baik. Kamu akan melihat. Faham dan aku akan menghadapi masa-masa ini bersama-sama. Haruskah aku memberitahumu sesuatu? Nasib baik kita akan kembali lagi secepatnya. Ayo ganti baju dan istirahat. Oke. Apa yang terjadi, Salman? Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada. Apa yang Anda pikirkan? Saya sedang berpikir bahwa aku tidak bisa memberimu kebahagiaan sekarang. Sebelum ini kebahagiaan apakah yang telah kau berikan kepadaku? Saya minta maaf. Itu hanya lelucon. Namun kenyataannya adalah ini. Realitasku hanya kamu dan tidak ada yang lain. Kamu adalah cinta dan hidupku. Kamu adalah segalanya bagiku. Salman, maukah kau tidak meninggalkanku sendirian? Jika hidup terasa sedikit sulit bagi kita, kita bisa berbagi kesulitan dan bersama-sama. Tidak akan ada seorang pun yang datang di antara kita. Tidak ada seorang pun sama sekali. Kita akan selalu hidup bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian.
Bahkan pekerjaan dengan gaji 50 hingga 60 ribu pun tidak apa-apa. Ya, iya, kamu bisa mengatakan padanya, untuk mengatur wawancara untuk saya, aku akan pergi dan memberikannya. Apa maksudmu? Saya membawa surat pengangkatan itu bersama saya. Maksud kamu, aku harus pergi besok dan bergabung. Faizan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, aku akan menemuimu saat aku punya waktu luang. Oke. Selamat tinggal. Apa yang telah terjadi? Ya, apa itu? Menurut saya, aku sedang hamil. Benar-benar? Ya, Apakah kamu tahu? Hari ini adalah hari kabar baik untukku. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Datang. tunggu sebentar, dompet saya. Ayo sekarang. Terima kasih banyak Tuhan. Konferensi. Anjuman, aku tak percaya. Aku tidak bisa menahan kebahagiaanku. Terima kasih Tuhan. Datang. Ayo kita beritahu ibu. Datang. Hubungi Anjuman dan Afak juga. Mereka adalah tidak di rumah sekarang. Terima kasih. Mereka tidak ada di rumah. Mereka tidak memberitahu kemana mereka pergi. Baiklah, mereka kembali. Besar. Tehnya sedang berlangsung. Itu pun tanpa kita. Kalian tidak ada di sini jadi kami pikir minum teh. Sekarang kamu sudah di sini, jadi aku akan membuatnya. Kamu akan membawa teh tapi aku tidak bisa melihat hal manis apapun. Dan aku pikir kamu membawa sesuatu manis untuk dimakan bersamamu. Apakah semuanya baik-baik saja? Dan kamu juga tampak sangat bahagia. Ya, senang. Sebuah kebahagiaan yang kita miliki. Sudah lama ditunggu. Anda tahu tentang pentingnya kebahagiaan ini sebagian besar. Ya, Ibu. Konferensi tersebut adalah, Anjuman akan menjadi seorang ibu. Apa? Apa yang kamu katakan, sejauh pengetahuanku? Astaga, Selamat ya, kakak. Selamat ya sayang. Selamat. Aku akan membawakan teh. Dan aku akan memberikan yang manis untuk kalian semua. berikan pada kakak. Ya, aku akan melakukannya, tapi kamu juga memiliki. Terima kasih. Konferensi memiliki beberapa. Aku berharap saat ini emaan kita juga bersama kita. Keputusan yang aku ambil sekarang, aku seharusnya meminumnya sebelumnya. Bagaimana jika sekarang? Bagaimana jika dia sekarang di mana? Halo, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Bagaimana kita telah bertemu satu sama lain setelah sekian lama? Ya, aku juga berpikir, kita hanya akan bertemu ketika kita mendapatkan kasus seperti ini. Jika tidak, kamu akan tetap sibuk dalam pekerjaan LSM Anda. Tidak seperti itu. Aku sedang sibuk dengan putriku saat ini. Apa? Seorang anak perempuan. Bagaimana? Kapan? Begitu cepat. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Astaga, Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Bagaimana saya bisa menjawab Anda tentang mereka dengan baik? Aku telah mengadopsinya, dan dia adalah seorang gadis cantik. Aku sangat bahagia untukmu, sayangku. Kapan saya harus datang menemuinya? Kapanpun kamu mau, itu rumahmu sendiri. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Pria, sekarang aku sudah datang untuk bertemu gadis yang
Kamu menyebutkan padaku. Jadi, biarlah aku bertemu dengannya. Oke, ayo aku akan membawamu padanya. Astaga, dia sangat menyedihkan. Halo, siapa namamu? Dia tidak berbicara apapun. Dia tiba-tiba mulai berteriak, "Putriku, putriku. Bagaimana saya dapat memberitahu Anda? Putrinya diculik." Kemudian seorang inspektur di kantor polisi menulis laporan tentang anaknya yang hilang. Setelah beberapa saat inspektur yang sama melakukan percobaan pemerkosaan terhadapnya. Pada saat itu, saat membela diri, dia membunuhnya. Astaga! Bagaimanapun, Anda perlu memperlakukannya dengan lebih hati-hati dari biasanya. Saya akan bersamanya untuk memberikan dukungan moral yang dia butuhkan. Oke. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Aku tidak menghancurkan diriku sendiri. Sebenarnya mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Dan kamu akan melihat, suatu hari nanti, mereka akan kembali ke sini padaku. Tidak, mereka tidak akan pernah. Mereka tidak akan pernah kembali sebelum kematianmu. Margot Chowdhury, saya pikir Anda harus berdoa sekarang. Mereka datang ke pemakamanmu dan berdoa memohon pengampunanmu. Ini akan menjadi yang paling sedikit. Aku tidak membutuhkannya. Lakukan satu hal. Aku tahu ini. Kebanggaanmu takkan pernah berakhir. Tapi ingat satu hal. Orang-orang yang meninggal. Harga diri mereka pun ikut mati bersama mereka. Baiklah. Seolah-olah kamu telah berkonsultasi dengan para malaikat. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati sekarang. Sampai aku tidak akan melihat mereka malu di hadapanku. Kamu adalah lambang dari sifat keras kepala. Margot Chowdhury. Aku tidak bisa mengerti bahwa apa yang harus saya lakukan? Kamu bisa melakukan satu kebaikan untukku. Atur juru masak untukku. Saya berbicara dengan beberapa orang, tapi saya tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Seorang juru masak. Aku akan mengaturnya untukmu, untuk menemui dokter. Anda bisa minum obat itu dan kemudian terus tidur setelah itu. Rafai, dia sangat cantik. Di sini, lihat jari-jarinya. Dia sangat imut. Mereka sangat kurus. Baiklah, aku takjub. Gadis cantik seperti itu lahir di rumah seorang pengemis. Tolong, Rafai, jangan sebutkan hal ini lagi. Aku bahkan tidak bisa membayangkan kalau gadisnya bukan milikku. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Tolong beri nama putri cantikmu ini. Aku sudah memikirkan namanya. Benar-benar, begitu cepat. Apa itu? Misha saya. Oke, Misa. Nama yang bagus. Mulai hari ini dia adalah Mishaku. Bisakah kamu tolong buatkan akta kelahirannya secepatnya? Oke, aku akan mengambilnya besok. Aku memikirkan gadis itu lagi dan lagi. Apa yang sedang dialaminya? Bagaimana keadaannya? Tahukah kamu, putrinya beberapa hari diculik. Ya, kamu benar. Apakah Anda memperjuangkan kasusnya? Ya, saya telah mempelajari kasusnya. Aku harap aku bisa segera batalkan perintah pengadilan. Selfie Misa. Menunjuk. Misa tersenyum. Ya, tersenyumlah. Dan satu lagi, foto bersama saya. Apakah sudah diambil? Tunjukkan padaku. Fotonya lucu banget. Apakah maksudmu mengatakan, aku? Ya, lakukanlah itu. Ini adalah kertas-kertasnya.
Saya pikir Anda tidak membutuhkan apapun lagi selain ini. Ini akan terjadi sekitar properti senilai 50 lah rupiah. Tak jadi soal meski jumlahnya jutaan. Ambil alih itu. Dan bagianmu, apakah kau menginginkannya? Tidak. Aku hanya menginginkan milikmu. Tapi cara saya mengambil alih semuanya adalah berbeda. Saya tidak mengerti. Putramu bisa jadi ditangkap karena itu. Benar-benar. Haruskah saya melakukannya? Mengapa tidak? Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Anggap saja sudah selesai. Oke. Percayalah, sejauh yang aku tahu, aku sangat bahagia untuk mengetahui bahwa kamu akan menjadi seorang ayah. Terima kasih, Paman. Tapi tolong, Paman, jangan beritahu ayah tentang hal itu. Tidak perlu khawatir sama sekali. Aku tidak akan memberitahu. Tapi, katakan padaku ini, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Ya, Paman, itu benar. Saya punya beberapa tabungan saya. Kami sedang mengelola. Jika tidak, aku punya memulai pekerjaan. Gajinya bagus. Kami sedang menangani berbagai hal. Dan mengerti. Paman, Faham sudah punya. Dengan baik. Dia tidak ingin melakukan pekerjaan dengan gaji yang lebih rendah. Jadi, dia ingin melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dengan baik. Kamu seharusnya memberitahuku. Saya punya kontak perusahaan. Saya bisa mempekerjakannya di bank atau perusahaan multinasional. Tidak, Paman. Terima kasih banyak. Kami sudah berhutang budi padamu. Kami telah menyadari apapun yang akan kami lakukan. Kami akan melakukannya sendiri. Kita akan melakukannya sendiri. Aku bangga padamu. Kamu telah berbuat baik dengan meninggalkannya di sana. Dia akan segera sadar. Saudara Nasir, kami tidak meninggalkannya sendirian karenanya. Kesendirian akan membunuhnya. Kami berangkat dengan harapan ini. Tidak apa-apa kakak, tapi jika dia membuat dirinya lebih baik maka Dia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Baiklah, Apakah kamu dapat menemukan emaan? Apakah itu terjadi? Tunggu, aku sedang mencoba. Lihat ini. Kamu sudah melakukannya dengan hebat, kawan. Anda telah menyalinnya dengan baik. Hebat. Sekarang pada file ini, daftar di sini. Kamu telah melakukannya dengan hebat. Aku ingin mencium tanganmu. Di sini, ambil cek sebesar 50.000 dan pergi. Rehan. Ambil cek ini dan pergi ke kantor pertanahan. Berikan cek 10L ini padanya dengan hati-hati. Aku sudah berbicara dengannya. Anda hanya perlu melakukan ini. Tidak. Kita harus menolak kesepakatan ini. Aku akan memberimu tautannya. Tinjau ulang. Beritahu mereka jumlah yang dibutuhkan. Kirimkan melalui email dan kemudian memberikan penawaran produk. Saya akan mengirimkannya kepada Anda melalui email. Ya, Anjuman. Afak, ada pengacara yang datang untukmu. Pemberitahuan hukum.
Pemberitahuan hukum apa? Sejauh yang saya tahu, ini adalah pemberitahuan untuk mengosongkan rumah ini. Tidak, Anjuman. Bagaimana pemberitahuan hukum bisa datang? Itu akan menjadi milik orang lain yang mereka berikan kepada kita. Tapi sejauh yang aku tahu, ada alamat kami di sana. Anjuman, bagaimana mungkin? Flat ini atas nama saya. Dan flat ini tidak ada perselisihan tentang hal itu. Afak, tertulis bahwa Anda telah menjualnya kepada beberapa sakib abrar 6 bulan lalu. Dia sekarang memilikinya.